Pria itu melemparkan lembing. Setelah terkena tombak, ikan pari berenang menjauh. Para nelayan mengikuti dari belakang, melemparkan lembing ke ikan lain. Segera ujung lembing yang tajam jatuh ke bawah. Ekor lembing diikat dengan pelampung besar. Setiap ikan yang terkena tidak bisa lepas dari daya apung pelampung ini. Tali diikatkan ke ujung lembing. Berkat itu, para nelayan dapat dengan mudah menyeret pari hasil buruan mereka ke dalam perahu. Kekuatan ikan pari yang berjuang di dalam air sangat besar. Sebagai orang dewasa, itu juga sangat sulit untuk dikendalikan. Ini adalah wilayah laut Indonesia. Penduduk desa setempat mencari nafkah dengan memancing. Adi adalah nelayan berpengalaman di armada. Sebelum melaut, mereka perlu mempersiapkan diri dengan baik. Desa ini terletak di pantai, yang dapat mempersingkat waktu ke laut. Ujung lembing yang tajam akan mengikat tali dengan erat, dan akan lebih mudah menarik lembing. Setelah menyiapkan perlengkapan berburu, mereka mulai berlayar ke laut yang telah ditentukan. Saat berada di laut, Anda dapat menikmati pemandangan indah di tepi laut. Jenis ujung tombak split ini digunakan untuk berburu ikan besar. Bagian dalam lembing memiliki dua cabang seperti dua roda gigi. Saat berburu ikan, lembing otomatis akan jatuh. Tali di dalamnya akan menahan ikan dengan erat untuk nelayan. Selama perjalanan, para kru akan menyiapkan pegangan di lembing. Tempelkan ujung lembing ke tongkat kayu sebagai pegangan agar mudah digunakan. Meskipun lembing itu sangat sederhana, itu adalah alat memancing utama mereka. Segera setelah mereka mencapai laut, mereka memutuskan bahwa mereka telah melihat gerombolan pari. Mereka berenang bebas di air dangkal. Segera setelah itu, lembing tiba-tiba melompat ke bawah, takut untuk berenang dan berhamburan. Lembing meleset, nelayan menemukan ikan pari di depan. Lembing dipegang di tangan menunggu kesempatan untuk diluncurkan ke air. Bayangan yang menjulang di air adalah ikan pari. Bidik dengan benar lalu gunakan kekuatan untuk meluncurkan lembing di tangan Anda. Ikan pari kesakitan, hanya perlu menyeret lembing untuk mencoba berenang jauh. Tapi sejauh apapun dia berenang, dia tetap tidak bisa lepas dari tali yang diikatkan di ujung lembing. Terjepit tali, ikan pari tidak bisa berenang dengan cepat. Nelayan bersiap untuk berburu ikan pari kedua. Tombak itu mengarahkan lurus ke ikan pari di depannya dan kemudian melesat keluar. Segera, lembing itu jatuh, dengan pelampung besar diikat di ujungnya. Daya apung pelampung secara bertahap menyebabkan ikan pari kehilangan kekuatannya. Nelayan tidak terburu-buru menarik ikan yang terkena tombak, mereka menunggu sampai habis. Sekarang mereka bersiap untuk perburuan berikutnya. Ikan pari di depan dipukul, dia bergegas turun. Dia dikejutkan oleh rasa takut, langsung kabur namun tetap tidak bisa lepas dari tali tersebut. Ditarik erat oleh tali, ikan hanya bisa berjuang di dalam air. Nelayan menarik tali untuk menyeret mangsanya ke sisi perahu. Ikan pari tanpa daya mengepakkan sayapnya ke dalam air. Kemudian dengan cepat menyelam ke dalam air dan bersembunyi di sisi lain perahu. Sekarang mereka bergerak ke arah mangsanya dan menunggu sampai habis. Kekuatan ikan pari di dalam air setara dengan orang dewasa. Ikan menarik perahu dan berenang ke depan. Tapi sangat cepat kehilangan kekuatannya. Seret ke sisi perahu, lihat dari dekat untuk melihat seberapa besar. Tak heran, ikan pari ini begitu kuat. Para kru terus menancapkan dua pohon agar tumbang. Berpikir mereka bisa mengendalikannya, mereka mengeluarkan lembing mereka dan berlari. Begitu dia punya waktu untuk bereaksi, itu sudah hilang. Mereka hanya memutar perahu dan mengejar mereka. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang mereka yang telah dikendalikan oleh pelampung. Ikan pari itu terluka sangat cepat dan ditangkap oleh perahu. Albi tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung meluncurkan lembing di tangannya. Sekali lagi terkena lembing, ikan pari tidak lagi sekuat sebelumnya. Dia menarik tali pancing ke dalam perahu, menyeret tongkat kayu dan mangsanya ke atas perahu. Pegangan lembing juga dilepas. Sekarang saatnya memanen ikan pari di bawah pelampung. Tombak itu ditujukan pada ikan pari di dalam air. Kemudian gunakan daya untuk meluncurkan muatan. Begitu tombak menyentuh air, ikan pari di bawah air tampak bersemangat. Meskipun pelampung telah aus kekuatannya, tapi itu tidak menghentikan keinginan untuk melarikan diri. Albi hampir terseret ke dalam air oleh ikan pari. Adil bergegas untuk membantu, dia menarik ikan pari di bawah air ke dalam perahu. Karena untuk menghindari tertusuk duri ikan pari, Albi memotong ekornya dengan pisau. Kemudian keduanya bekerja sama untuk menariknya ke atas perahu. Untuk mencabut tombak, Anda hanya bisa menggunakan pisau untuk memotong sayap ikan pari. Setelah mengeluarkan tombak, mereka melanjutkan memancing. Ikan pari dapat dilihat di mana-mana di perairan dangkal.
Selama nelayan mampu meluncurkan dengan baik, dia bisa berburu. Nelayan di pesisir mencari nafkah dengan menangkap ikan. Tentu saja, Anda tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Semua yang terkena akan ditahan dengan tali. Setelah menarik ke jarak yang sesuai, mereka akan meluncurkan 2 lembing lagi. Albi ingin memamerkan teknik lempar lembingnya. Dia mengambil lembing dan melompat, dengan kuat melemparkan hidungnya ke bawah. Tapi itu meleset, itu terlalu berantakan. Giliran nelayan lain untuk menunjukkan bakatnya. Setelah membidik dengan benar, luncurkan lembing, tampaknya telah mengenai ikan pari. Ketika lembing melayang di atas air, dia tahu dia tidak memukulnya. Untuk menghindari membuang-buang waktu, mereka mendekati mangsanya dan kemudian bergegas keluar. Tarik tali untuk menarik ikan ke sisi perahu lalu pasang beberapa kali lagi. Ikan ekor meronta-ronta air beberapa kali dan kemudian secara bertahap kehilangan kesadaran. Setelah mencabut tombak, nelayan menarik ikan ke atas perahu dengan kedua tangan. Saat ini, ikan pari hanya bisa mengepakkan sayapnya. Setiap ikan pari yang ditarik ke perahu dipotong ekornya dan dibuang ke laut. Mereka telah menangkap 3, terus mengemudikan perahu untuk berburu. Ketika mereka mendeteksi mangsa, mereka akan bergegas langsung ke laut. Kawanan ikan pari di air takut berenang kemana-mana. Berulang kali gagal, mereka hanya perlu mengarahkan perahu kembali ke pantai. Setelah sampai di pantai, nelayan melemparkan ikan pari ke dalam air. Dibutuhkan 2 orang untuk mengangkat ikan pari ke darat. Ikan pari seperti itu akan memiliki berat sekitar 20-25 kg. Masih ada 2 sinar yang mereka lempar ke pasir. 2 orang membawanya pulang dengan tongkat kayu. Bagi mereka, perjalanan ini menghasilkan panen yang kaya. Setelah kembali ke rumah, mereka akan memotong daging ikan pari. Setelah itu, setiap potongan daging ikan pari digantung di tiang bambu hingga kering. Perjalanan hari ini di sini sudah berakhir. Silakan suka dan ikuti kami.